Bab 2181. Huaiyan melirik Hong Tianchen dan berkata, saya tidak membutuhkannya untuk saat ini, tunggu saja sampai dia bangun. Tidak apa-apa, ikut saya, dan saya akan mengobrol dengan Anda, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, Huaiyan memandang Fang Yu dan mengangguk dengan lembut. Setelah itu, dia mengikuti Fang Yu di tepi gunung belakang dan duduk menghadap Laut Hijau. Ada fakta yang sangat penting yang ingin kuberitahukan padamu. Fang Yu menatap Huaiyan dan berkata, fakta ini mungkin membuatmu takut dan memberikan pukulan besar. Karena moralitas teman, aku tidak ingin mengatakannya. Tapi orang ini telah berbuat terlalu banyak, jadi aku mau bagaimana lagi. Fakta apa? Huaiyan bertanya pada Fang Yu dengan sepasang mata yang indah, curiga dan serius. Apakah kamu benar-benar ingin bicara? Fang Yu bertanya, mengatakan, jawab Huaiyan, aku sudah memikirkannya, sepertinya tidak terlalu bagus. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata, katakan, Huaiyan sudah benar-benar meningkatkan nafsu makannya, menggigit bibir merahnya, dan berkata hampir genit. Oke, Fang Yu berhenti, dan berkata, sebenarnya, Lin Mao tidak mati di Necropolis. Huaiyan memandang Fang Yu dengan ekspresi kusam di wajahnya, lalu dia pulih dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Sederhana sekali, karena Lin Mao, sebenarnya adalah teman baikku. Fang Yu menjawab, nama aslinya, sama sekali bukan Lin Mao, tapi Lin Batian. Lin Batian, bukankah Lin Batian? Huaiyan Mei bertanya dengan mata terbelalak. Ya, itu Lin Batian, tuan bijak yang kamu kenal dari segala arah. Fang Yu mengangguk, adapun Lin Mao, itu adalah namanya sendiri. Adapun mengapa dia mengambil nama ini? Hubungi Anda sekilas mengetahui nama saya, dan saya melihatnya. Fang Yu, Lin Mao. Huaiyan menatap Fang Yu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sebenarnya cerita yang sederhana. Untuk beberapa alasan, Lin Batian menghadapimu dengan sikap menyamar dan berganti nama, kata Fang Yu, dan penyamarannya sangat pintar, kamu tidak melihat masalahnya, dan seterusnya. Lin Mao, Lin Batian. Mata Huaiyan berkedip, jelas masih sok. Tapi situasi ini, Fang Yu bisa diharapkan. Bagaimanapun, itu adalah nama yang membuatnya menyalahkan dirinya sendiri selama hampir 2000 tahun, dan dia tiba-tiba mengubah seseorang. Hal semacam ini sulit diterima. Lin Mao, Lin Batian belum mati, jadi kenapa dia tidak melihatku lagi? Huaiyan bertanya sambil mengangkat kepalanya. Aku tidak tahu ini, mungkin karena takut. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, takut. Mata Huaiyan sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Tapi itu tidak masalah. Lin Batian mendapat balasan karena melakukan hal semacam ini, bukankah menurutmu dia menghilang sekarang? Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Huaiyan menatap Fang Yu dan bertanya, bagaimana dia bertemu denganmu? Kita semua berasal dari lapisan bumi yang lebih rendah. Fang Yu menjawab, hanya saja dia datang lebih awal dariku. Jadi, Huaiyan menundukkan kepalanya lagi, tidak berbicara lagi. Fang Yu mengetahui berita seperti itu, dan butuh waktu tertentu baginya untuk mencernanya. Aku menceritakan masalah ini, terutama untuk menghilangkan rasa menyalahkan diri sendiri. Lin Batian tidak jatuh ke Necrus Fre saat itu. Fang Yu berkata dengan ringan, yang sebenarnya membuatnya menghilang adalah jatuh dari atas kekuatan. Selain itu, aku ingin memberitahumu, jangan anggap aku sebagai Lin Mao lagi. Aku sebenarnya bukan Lin Mao, selama Lin Batian belum mati, kamu masih memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa depan. Dengan itu, Fang Yu berdiri. Begitu, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai Lin Mao lagi, kamu adalah Fang Yu. Huaiyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, itu bagus, kata Fang Yu. Adapun Lin Mao, Lin Batian. Saat aku melihatnya di masa depan, aku akan bertanya padanya, bagaimana dia bisa berbohong kepada adiknya. Huaiyan pura-pura marah. Tampaknya Huaiyan telah menerima kenyataan ini dan suasana hatinya menjadi sangat rileks. Setidaknya, ketika dia melihat Fang Yu, dia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Fang Yu juga menghela nafas lega. Baginya, dia tidak lagi harus diperlakukan sebagai adik laki-laki, yang patut disyukuri. Kamu bukan Lin Mao, itu lebih baik. Huaiyan berkata dengan lembut. Ya. Fang Yu terkejut sejenak, lalu kembali menatap Huaiyan. Saat ini,
wajah Huaiyan Qingcheng bahkan agak merah. Sejak dia mengenal Huaiyan, Huaiyan sepertinya tidak memasang ekspresi malu-malu. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang ingin Anda katakan? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Tidak apa. Huaiyan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, menurutku, ini luar biasa. Pelakunya adalah Lin Batian di ibu kota. Setelah kamu menemukannya, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, aku bisa membantumu bertarung, kata Fang Yu. Ya, Huaiyan tersenyum ringan. Setelah percakapan singkat dengan Huaiyan, Fang Yu pergi ke paviliun kitab suci Tibet. Di tengah perjalanan, dia memikirkan hal penting. Alam tanpa akhir dihancurkan olehnya. Lalu apa yang disebut jurang tak berujung yang menjebak iblis pertama dari 10.000 cara di alam tak berujung? Kemana perginya? Alam tak berujung dapat dipindahkan kapan saja, dan kepala iblis tua dari 10.000 dao iblis pertama telah lama disegel dalam pesona itu. Bagaimana keduanya bisa digabungkan? Fang Yu tiba-tiba merasa sangat sedih. Aneh sekali, mengapa iblis pertama dari 10.000 cara muncul di alam tanpa akhir? Pesona itu tentu saja ada secara mandiri, bukan karena ia muncul di medan tak berujung, tapi medan tak berujung secara aktif mendekatinya. Suara Li Huoyu terdengar. Kalau begitu, setelah Wan Daoximo menciptakan simbiosis Huaiyan dan Huazi dan mengirim mereka keluar, simbiote itu hanya menemukan cara untuk menyelamatkannya. Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Hal ini sangat mungkin terjadi. Huazi menggunakan kekuatan 10.000 jalan untuk mengendalikan seluruh ras iblis di domain tak terbatas, dan kemudian memimpin domain tak berujung untuk mendekati bintang Datianchen sampai dia menemukan tempat di mana iblis pertama dari 10.000 jalan terperangkap. Hanya saja, meskipun itu adalah keturunan yang dibudidayakan oleh iblis pertama 10.000 dao, Huazi masih takut dengan iblis pertama 10.000 dao yang kejam dan haus darah, dan tidak berani memasuki penghalang itu sama sekali. Membaca, pantas saja iblis pertama 10.000 cara begitu marah. Fang Yu berkata dalam hatinya, tapi, pesona yang ditinggalkan orang itu benar-benar mungkin untuk melarikan diri. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Tuan, tidak pernah ada penghalang tanpa cacat di dunia ini. Pada saat ini, suara air mata dingin terdengar. Banyak penghalang yang tampaknya kuat, hanya karena perapal mantranya cukup kuat. Begitu perapal mantra tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan pesona, maka keberadaan yang terkunci dalam pesona dapat melarikan diri. Maksudmu, penghalang yang ditinggalkan orang itu bergantung pada apakah orang itu bisa mempertahankannya? Fang Yu bertanya dengan mata berkedip. Ya, bagaimanapun juga, yang ada di dalamnya adalah keberadaan iblis awal 10.000 dao, kata Chilingters. Sudah ditakdirkan bahwa penghalang itu cepat atau lambat akan hancur, tidak peduli bagaimana caranya. Maksudmu, orang itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankannya? Fang Yu bertanya dengan alis berkerut. Ya, air mata dingin yang ekstrim jarang memberikan jawaban yang tegas. Baik pesona maupun dia telah habis bab 2182. Minyaknya habis. Kata itu diucapkan dengan nada air mata sedingin es yang sangat dingin, terlihat sangat sedih dan putus asa. Sejauh menyangkut Fang Yu, mendengar bahwa orang yang tak terkatakan telah mencapai titik ini, dia merasakan hal yang sama. Akankah orang sekuat itu juga menghadapi lawan yang tak terkalahkan? Tak perlu heran, situasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Saat ini, Li Huoyu berkata, jika tidak, dia tidak akan memberimu begitu banyak hal baik. Dengan kata lain, aku mungkin tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Petik 2 titik titik titik. Ya, kemungkinannya tidak besar. Jawab air mata dingin. Fang Yu tidak terlalu terkejut saat mendengar jawaban ini. Lagi pula, lelaki tua gila itu telah mengisyaratkan sebelumnya bahwa orang itu hampir tidak mampu menahannya. Hanya saja hari ini saya mendapat jawaban yang lebih pasti dari mulut Li Huoyu dan Chilingters. Kalau begitu, 10.000 dao iblis pertama masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari penghalang itu. Fang Yu menarik pikirannya kembali, mengerutkan kening. Keberadaan 10.000 iblis pertama sudah ada sejak awal zaman primordial. Ia sangat kuat dan ada sebagai nenek moyang ras iblis. Bahkan orang yang tak terkatakan hanya bisa menekannya di dalam pesona, tapi tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memecahkan iblis pertama dari 10.000 cara. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak mungkin. Jika Anda benar-benar membiarkannya lepas dari pesona,
konsekuensinya akan tidak terpikirkan. Fang Yu berpikir sejenak dan menatap ke langit. Dia bertanya-tanya apakah dia harus kembali ke posisi alam tanpa akhir sekali, dan memasang batasan dan segel sebanyak mungkin dalam pesona untuk mengunci 10.000 dao permulaan iblis. Itu tidak masuk akal. Jika itu bisa menembus penghalang yang dipasang oleh orang itu, secara alami itu bisa membuka segel yang kamu buat. Li Huoyu berkata, selain itu, ada keberadaan seperti iblis pertama, meskipun ia benar-benar dapat melarikan diri. Jika Anda meninggalkan penghalang, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya dalam waktu singkat. Itu tidak dapat mengancam siapapun. Hah, kenapa kamu berkata begitu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada alasannya, jawab Li Huoyu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Setelah sampai di paviliun kitab suci Tibet, dia tidak ingin menemukan kitab suci apapun, tetapi ingin mencari tempat yang tenang dan memasuki menara semesta. Ia tidak lupa bahwa basis budidaya yang diperolehnya terakhir kali belum berhasil disempurnakan. Memanfaatkan waktu luangnya sekarang, dia harus menyempurnakan buah dasar budidaya ini secara menyeluruh. Selain itu, kali ini dia pergi berperang di alam tanpa akhir, dan perlahan-lahan dia merasakan sesuatu. Menguasai hukum dengan baik, sangat penting. Semakin tinggi level lawan, semakin tinggi pula persyaratan hukumnya. Mengandalkan fisik saja hanya bisa membuat lawannya tidak berdaya. Namun terkadang, karena kurangnya kendali atas hukum, dia tidak bisa membantu lawannya. Misalnya Chen Qianan, orang ini muncul di hadapannya berkali-kali, memamerkan kekuatannya. Fang Yu tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Jika ada cukup hukum untuk dikuasai dan cukup kuat, lain kali dia muncul lagi, Fang Yu akan memiliki kesempatan untuk melacak jejaknya dan berhasil menangkap tubuh aslinya. Dan buah budidaya yang saya temukan terakhir kali sepertinya ada hubungannya dengan hukum. Jika bisa disempurnakan, mungkin itu bisa meningkatkan kontrolnya terhadap hukum. Fang Yu datang ke lantai 3 paviliun kitab suci Tibet dan menemukan ruang terbuka di antara rak buku untuk bermeditasi. Di antara buku-buku itu, dia menutup matanya dan memasuki menara semesta. Sekali lagi, dia sampai di lantai pertama menara semesta. Begitu dia membuka matanya, Fang Yu sudah berada di ruang yang dikelilingi oleh garis hukum yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah adegan ketika Fang Yu pergi terakhir kali, dan itu tidak berubah. Dia harus mengungkap hukum dan garis yang sangat rumit di depannya lapis demi lapis, dan keluar dari sini, sebelum dia dapat sepenuhnya menyempurnakan buah budidaya ini. Temukan utasnya, gunakan kekerasan. Fang Yu berpikir sejenak, mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan mencoba lagi menggunakan kekerasan untuk mematahkan garis hukum di depannya. Kakak, sama seperti terakhir kali, semakin kuat kekuatan Fang Yu, semakin ketat garis hukum ini menyusut. Setelah mencoba beberapa saat, dia mundur. Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memutuskannya, jadi kamu hanya bisa menemukan utasnya, tapi bagaimana aku bisa menemukannya? Fang Yu mengetuk keningnya, merasa sedikit kesal. Garis-garis yang saling bertautan di depan saya seolah menegaskan kompleksitas hukum itu sendiri. Jangan khawatir, aku punya banyak waktu, santai saja. Fang Yu tenggelam, dan perlahan mencari benang hukum, atau bukaannya. Fang Yu berada di menara semesta, tidak menyadari langit di luar. Waktu berlalu dengan cepat. Malam tiba. Di rumah kayu di belakang gunung, Huayan masih berusaha memulihkan tubuh Hong Tianchen sebanyak mungkin. Lingkungan sekitar sangat sepi. Namun di tengah malam, Huayan tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar. Apalagi langkah ini sudah sangat dekat. Namun, tidak ada nafas. Situasi ini sangat tidak biasa. Alis Huayan dan Dai mengerutkan kening, wajahnya terkejut, dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Dokter Bunga, ini aku. Saat ini, suara laki-laki terdengar. Huayan terkejut. Saat ini, sesosok tubuh muncul di depan rumah kayu itu. Ayo, ini Yege. Yege saat ini terlihat agak serius. Dia memandang Huayan dan kemudian Hong Tianchen di tempat tidur. Saya akan melihat situasi senior, kata Yege sambil tersenyum ringan. Ya, Huayan mengangguk dan berkata, dia masih dalam masa pemulihan dan akan bisa bangun dalam 3 hari. Bagaimana pemulihan dari cedera tubuh? Yege berjalan ke tempat tidur dan bertanya. Trauma telah pulih dengan baik, luka dalam. Huayan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, cedera dalam tidak dapat pulih.
Petik 2 titik titik titik. Itu sangat disayangkan. Ye menarik napas dalam-dalam, menatap Hong Tianchen dengan mantap, dan berkata, senior adalah nenek moyang dari satu bintang, kuat, saya tidak menyangka. Benar, karena itu, Ye tiba-tiba menoleh dan menatap Huayan. Dokter bunga yang jenius, saya ingin tahu, dari mana asal luka utama senior itu? Ye bertanya. Huayan mengangkat kepalanya dan menunjuk ke langit. Dari atas, jawab Huayan. Atas jawaban ini, Ye jelas tidak terkejut. Lalu kepala Fang juga diserang oleh kekuatan dari atas. Ye bertanya, "Yah, dua kekuatan berturut-turut telah jatuh, tapi dialah pemenangnya," kata Huayan. Pantas menjadi kepala Fang, Ye berkata dengan emosi. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Hong Tianchen lagi dan berkata, "Dokter bunga yang jenius, kamu bisa istirahat dulu, dan aku akan menjaga para senior malam ini." Membaca. Huayan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, biarkan aku yang merawatnya." "Tidak apa-apa, kamu sudah merawat senior selama berhari-hari, jadi kamu pasti sangat lelah. Pergi dan istirahatlah." Ye tersenyum. Mendengar Ye berkata begitu, Huayan mengangguk. Dia benar-benar butuh istirahat sebentar. Adapun pengobatan Hong Tianchen, dia juga telah mencoba yang terbaik. Karena itu, Huayan meninggalkan rumah kayu tersebut. Saat ini, hanya Ye yang tersisa di rumah kayu itu. Ye berdiri di depan tempat tidur Hong Tianchen, melihat Hong Tianchen yang tidak sadarkan diri, matanya sedikit suram dan dingin. "Senior, waktu hampir habis." Ye berdiri diam dan berkata, Bab 2183 Lantai 2 Menara Semesta. Di dalam Menara Semesta, menghadapi lingkaran hukum seperti bola wall ini, Fang Yu menggaruk kepalanya dan menggaruk pipinya, tak berdaya. "Guru, kenyataannya, seringkali, ide sederhana belum tentu salah." Pada saat ini, air mata yang sangat dingin muncul di samping Fang Yu dan berkata, "Bagaimana kamu bisa datang dan pergi dengan bebas?" Fang Yu bertanya, "Karena aku hanyalah alat, bukan manusia." Jawab air mata dingin, "Ide sederhana belum tentu salah. Maksudmu, apa yang menurutku merupakan metode yang layak untuk menghancurkannya dengan kekerasan?" Fang Yu terkejut sejenak dan bertanya, "Saya tidak tahu apakah kekerasan bisa dilakukan, tapi saya rasa saya bisa mencobanya." Tear of Cold Tear menjawab, "Karena mantan majikanku mengatakan bahwa pemahamannya tentang hukum adalah mengendalikan dengan cara yang dia kuasai. Tidak ada cara yang tunggal dan pasti. Cara Anda pandai dalam hal itu. Belum lagi orang lain, sejauh menyangkut Fang Yu, apa keahliannya? Itu adalah kekuatan. Itu benar, upaya sebelumnya tidak terlalu menggunakan banyak kekuatan, tapi hanya mencicipinya." Fang Yu berjalan maju lagi. Melihat banyak benang hukum di depannya, dia mengulurkan tangannya dan memegangnya erat-erat. Kali ini, Fang Yu langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sangat tinggi. Kekuatan 80%. "Kakak," Fang Yu dengan kasar menarik garis hukum di depannya. Kali ini, garis-garis dari banyak hukum rupanya mengeluarkan suara yang tidak normal, seperti tali biasa yang tegang dan akan putus. Fang Yu tiba-tiba pulih. Pada saat ini, garis hukum tersebut kembali normal. "Sepertinya kamu benar-benar bisa memisahkan mereka dengan kekuatan." Lalu, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia mengulurkan tangannya lagi. Kali ini, dia memegang semua garis hukum yang bisa dipegang di tangannya. Lalu, tarik kuat-kuat lagi. Kali ini, dia menggunakan lebih dari 80% kekuatannya. Tapi 10%. Bas, tubuh Fang Yu penuh dengan cahaya keemasan, terutama lengannya yang kuat berubah menjadi tembus cahaya, jernih, dan memperlihatkan meridian yang berkedip di dalamnya. "Kakak, tali mudah putus, tapi kekuatan yang bisa ditahan oleh tali telah meningkat pesat." Fang Yu mengertakkan gigi dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Garis dari ratusan undang-undang telah ditarik semakin lama, dan kekuatan-kekuatan yang kuat juga bermunculan untuk memperketatnya. Dalam proses ini, kekuatan kedua belah pihak terus bertabrakan. Kekuatan yang keluar dari garis hukum ini bahkan bisa setara dengan kekuatan penuh Fang Yu. Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Fang Yu menyipitkan matanya, pupilnya memancarkan cahaya keemasan seperti api, meraung, dan kekuatan yang kuat terus menarik. "Kakak," ledakan, mencapai titik kritis tertentu, garis hukum ini melintas dengan ringan,
dari posisi tengah yang ditarik Fang Yu dengan kedua tangannya. Akhirnya patah. Boom! Kekuatan ledakan kali ini jauh lebih besar dari perkiraan Fang Yu. Kekuatan sihir yang kuat sepertinya menyebabkan seluruh lantai pertama menara semesta terkejut. Cahaya intens berkedip-kedip, menyebar ke sekeliling. Ini seperti hukum yang kuat yang bisa meledak di lapangan. Banyaknya garis hukum yang pecah, kekuatan dan cahaya yang meledak, menghilangkan kabut di tepi menara semesta sepenuhnya. Ledakan. Pada saat kabut di menara semesta benar-benar hilang, lantai pertama menara semesta meletus. Dengan getaran yang hebat, dan suaranya mengguncang langit. Desir-desir. Kemudian, cahaya yang tersebar menyusut dengan cepat. Mereka semua berkumpul kembali ke tubuh Fang Yu yang berdiri di tengah menara semesta. Bas. Pada saat ini, Fang Yu muncul di menara semesta dalam postur tubuh roh Dao Agung. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal yang memadatkan cahaya, sebuah mahakarya Tuhan. Fang Yu hanya merasakan arus hangat di tubuhnya, mengalir bola-balik di meridian. Perasaan ini sangat nyaman. Di saat yang sama, setiap posisi tubuhnya dipenuhi cahaya. Saat ini, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya. Pikiran tergerak. Bas! Hukum angin muncul di telapak tangan kanannya. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya lagi. Dalam satu pemikiran, sekelompok hukum guntur muncul di sana. Meskipun situasi spesifiknya tidak diketahui, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kendalinya terhadap hukum telah meningkat pesat. Selamat, Guru, karena berhasil menembus lantai pertama menara semesta dalam waktu sesingkat itu. Ketika Fang Yu masih mencoba memadatkan berbagai hukum, suara tangisan dingin yang khas tiba-tiba terdengar di belakangnya. Menerobos lantai pertama menara semesta, Fang Yu terkejut sejenak, lalu melihat sekeliling. Benar saja, dimanapun dia bisa melihat, tidak ada kabut. Dia memperkecil bidang penglihatannya, dan juga tidak bisa melihat awan kabut di lapisan pertama. Seluruh lantai pertama menara semesta sudah sangat transparan dan terang, tanpa halangan apapun. Apakah ini menembus lapisan pertama? Fang Yu bertanya, masih sedikit bingung. Ya, kalau kabutnya hilang, akan menembus lapisan pertama. Jawab air mata dingin menangis. Lalu bagaimana selanjutnya? Sebelum Fang Yu selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba jatuh di langit. Bas! Fang Yu diselimuti cahaya dan terasa lebih ringan. Wow, setelah itu, ada antar jemput cepat. Setelah beberapa saat, kakinya kembali menginjak tanah. Fang Yu segera melihat sekeliling. Melihat pemandangan di sekelilingnya, hatinya sedikit bergetar. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari lapisan kedua yang dia pikirkan. Tidak ada kabut, tapi hutan belantara yang luas. Dan di atas hutan belantara ini, tidak ada yang terlihat, hanya kehancuran. Ini, tingkat kedua, kemana perginya kabut? Fang Yu bertanya dengan bingung sejenak. Adegan di lantai 1 dan lantai 2 belum tentu sama, adegan apapun bisa muncul. Air mata kriogenik muncul di samping Fang Yu dengan tangan di punggung, kata sang penyelenggara. Pada saat ini, sebuah bola yang jarang muncul, melompat ke bahu Fang Yu dan menggelinding beberapa kali. Ini adalah roh pedang Dao Surgawi. Fang Yu mengangkat alisnya. Ini aku, Tuan. Roh pedang Tiandao terlihat seperti bola, terlihat sangat lucu dan halus, sangat berbeda dari gaya pedang Tiandao itu sendiri yang tangguh dan kuat. Sepertinya kamu sudah sedikit dewasa, dan ucapanmu menjadi lebih jelas, kata Fang Yu. Ya, membaca, suara roh pedang Dao Surgawi masih penuh dengan kekanak-kanakan dan kelembutan. Ia tumbuh bersama tuannya, kata Colters. Jika tuannya tumbuh cukup cepat, roh pedang Dao Surgawi juga akan tumbuh dengan cepat. Itu dia, jangan bicarakan ini, mari kita bicara tentang lantai 2. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, lantai 2 adalah hutan belantara, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sebelum mulai menjelajahi lapisan kedua, saya menyarankan agar Master terlebih dahulu melihat keuntungan yang diperoleh dengan menembus lapisan pertama. Kata air mata dingin menangis. Kamu benar, tapi begitu banyak kabut di lapisan pertama yang hilang sekaligus, bukankah ada buah budidaya lainnya? Saya baru naik ke lapisan kedua, apakah kamu rugi banyak? Fang Yu melihat tangisan dan mengerutkan kening. Diminta, lapisan pertama tidak memiliki hasil budidaya lainnya. Jihan Zizi menjawab, pemurnian master sebelumnya adalah hasil akhir dari lapisan pertama. Fang Yu menunduk dan melihat tubuh roh Dao-nya. Bab 2184, tidak ada jalan untuk pergi. Tidak banyak perubahan.
Tapi jelas ada lingkaran tanda cahaya di mana-mana di tubuhnya, yang berisi aura berbagai hukum, bersinar dengan cahaya gelap. Tampaknya kendali hukum adalah keuntungan utama dari lantai pertama menara semesta, kata Fang Yu. Tidak berhenti sampai di situ, lantai pertama menara semesta memberikan bentuk kepada pemiliknya, kata tangisan air mata dingin. Hah, bentuk apa? Fang Yu terkejut sejenak dan bertanya. Jika Master memiliki kesempatan untuk tampil di masa depan, dia secara alami akan mengerti. Kata air mata dingin menangis. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan lagi. Lapisan pertama adalah untuk mengaburkannya, jadi apa yang dilakukan lapisan kedua dari hutan belantara? Fang Yu masih berpikir, dia mendengar suara dari luar. Saya ingin datang dan tinggal di paviliun kitab suci Tibet untuk waktu yang lama. Sekarang basis budidaya telah berhasil disempurnakan dan berhasil menembus menara semesta tingkat kedua, sekarang saatnya untuk keluar. Berpikir seperti ini, Fang Yu menutup matanya. Kepala, Su Jialulah yang datang mencari Fang Yu. Fang Yu turun ke bawah, dan Su Jialu segera berlari ketika dia melihatnya. Tuan Yege meminta Anda pergi ke Haosan, mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu dengan Anda, kata Su Jialu. Ho-san, Hong Tianchen bangun. Oke, aku akan lulus sekarang, jawab Fang Yu. Segera, Fang Yu meninggalkan paviliun kitab suci Tibet dan menuju ke gunung belakang. Ketika dia sampai di gunung belakang, sudah ada 3 orang di rumah kayu itu. Yege, Si Yuan dan Hua Yan semuanya hadir. Fang Yu masuk ke rumah kayu dan melihat Hong Tianchen sudah bermeditasi di tempat tidur. Hong tua, kamu akhirnya bangun. Fang Yu berjalan maju dan tersenyum. Melihat Fang Yu, Hong Tianchen juga menunjukkan senyuman tipis. Tampaknya suasana hatinya tidak terlalu terpengaruh. Kepala Fang, senior ingin memberitahumu sesuatu sendiri, ayo keluar dulu. Kata Yege, Fang Yu. Kemudian, Yege, Si Yuan dan Hua Yan meninggalkan rumah kayu itu bersama. Di dalam rumah kayu, hanya Fang Yu dan Hong Tianchen yang tersisa. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya. Untungnya, dokter jenius dari alam tanpa akhir ini, sangat terampil. Hong Tianchen tersenyum. Namanya Hua Yan, dan saudara perempuannya Hua Zilah yang melakukan hal buruk, kata Fang Yu. Aku tahu, dia memberitahuku. Jawab Hong Tianchen. Bagaimana perasaan tubuhmu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Meridiannya rusak, tidak peduli alam macam apa itu adalah pukulan yang menghancurkan. Hong Tianchen berkata, Anda harus sangat jelas tentang hal ini. Saya tidak dapat pulih. Tubuh saya telah menjadi setengah lelah. Mata Fang Yu berkedip ketika Hong Tianchen mengucapkan kata-kata seperti itu dengan nada tenang. Aku akan menemukan cara untuk memperbaiki meridianmu, kata Fang Yu, bahkan jika kamu tidak dapat pulih ke masa kejayaan, setidaknya. Itu tidak perlu. Hong Tianchen menggelengkan kepalanya sedikit, memandang langit biru di luar rumah kayu, dan berkata, aku lelah, saatnya pergi. Meninggalkan, kemana kamu ingin pergi? Fang Yu bertanya. Hong Tianchen tidak menjawab pertanyaan ini, malah memandang Fang Yu, tersenyum dan berkata, kamu lebih baik dari siapapun yang saya kenal, tetapi semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Justru karena kamu terlalu baik, jadi kamu harus menanggung lebih banyak tekanan. Fang Yu memandang Hong Tianchen tanpa berbicara. Hari ini, saya akan sepenuhnya meneruskan sumber kekuatan Datian Chensing kepada Anda. Hong Tianchen berkata perlahan. Wajah Fang Yu sedikit berubah, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu. Dengan tubuhmu saat ini, jika kamu bahkan tidak memiliki kekuatan sumber dari Big Sky Star, kamu tidak dapat bertahan hidup. Karena itu, Fang Yu terkejut sejenak. Saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud Hong Tianchen dengan pergi. Saya tidak akan menerimanya. Fang Yu berkata dengan tegas, saya tidak harus mendapatkan kekuatan Datian Chensing, kekuatan saya saat ini sudah cukup. Jika Anda ingin melawan keberadaan itu, Anda harus meningkatkan diri Anda tanpa batas. Hong Tianchen berkata dengan sungguh-sungguh, jangan pernah puas, teruslah membuat kemajuan. Dengan cara ini, ketika Anda benar-benar bertemu dengan mereka, Anda akan merasa cukup. Fang Yu masih menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa begitu dia menerima sumber kekuatan bintang Tianchen Agung Hong Tianchen, maka ulang tahun Hong Tianchen akan berakhir. Dia tidak boleh melakukan ini.
Hong Tianchen adalah senior umat manusia yang mengagumkan. Fang Yu, banyak leluhur yang tumbang satu persatu. Hong Tianchen berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak manusia jenius yang dibunuh secara paksa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Anda tahu sekte pedang primordial, Tuan yang berdaulat, termasuk. Kehancuran terakhir umat manusia tampaknya hanya takdir dan tidak dapat diubah. Tetapi ketika saya melihat penampilan Anda, saya merasa, masih ada harapan untuk segalanya, dan Anda memiliki kesempatan untuk membalikkan segalanya. Setelah mengatakan ini, Hong Tianchen berdiri dari samping tempat tidur. Dia mengulurkan tangan kanannya yang terluka dan meletakkannya di dahi Fang Yu. Sumber kekuatan Datian Chensing ada pada saya, dan itu hanya bisa membuat saya hidup lebih lama dan mempertahankan hidup saya. Tapi di dalam diri Anda, itu bisa menjadi faktor yang membalikkan nasib umat manusia. Hong Tianchen berkata, ini adalah pilihan yang sangat sederhana. Fang Yu memandang Hong Tianchen di depannya, tidak tahu harus berkata apa. Karena dia hanya melihat keyakinan yang tak tergoyahkan di mata Hong Tianchen. Jelas sekali, Hong Tianchen telah membuat pilihannya dan tidak akan mengubahnya. Aku minta maaf karena memberikan begitu banyak tekanan padamu. Hong Tianchen tersenyum pahit, tapi saya harap Anda dapat memahami bahwa kami, tidak ada cara lain. Kamu harus kuat, harus menyelamatkan umat manusia. Bas, setelah mengatakan ini, telapak tangan kanan Hong Tianchen meledak menjadi cahaya yang kuat. Ledakan, sinar cahaya ini melesat langsung ke langit, meledak ke langit yang sangat tinggi, hingga mencapai puncak langit besar. Pada saat ini, dalam cahaya, Fang Yu dapat melihat dengan jelas. Hong Tianchen menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Wajah tampannya berangsur-angsur tertutup kerutan, kerutan semakin dalam, dan cahaya di matanya berangsur-angsur menjadi redup. Saat ini, Fang Yu sepertinya melihat perubahan dalam kehidupan Hong Tianchen. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan bintang berkumpul di tubuh Fang Yu. Boom! Cahayanya bersinar, menyinari seluruh pulau tempat gerbang Yuhua berada, dan menyinari seluruh lautan hijau. Di dalam pavilion Yunsang, ya Tuhan, apakah kami benar-benar ingin menggunakan batu teleportasi pesawat yang begitu berharga? Tuhan bertanya dengan wajah pucat. Kami tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Di hadapan Tuhan, ada sesosok berjubah putih. Sosok ini adalah penguasa suci dari pavilion Maha Kudus. Ini adalah berita yang sangat sulit. Kamu harus pergi ke alam yang lebih rendah. Guru suci berkata dengan dingin, ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Selama kita dapat melukai leluhur umat manusia dengan parah, itu setara dengan kerusakan parah. Fang Yu, tapi Fang Yu akan bisa mendeteksi, jawab Tuhan. Akan lebih baik jika dia menyadarinya. Guru suci mencibir. Mendengar perkataan tersebut, wajah Tuhan berubah dan seluruh tubuhnya terguncang. Dia mengerti apa maksud Holy Lord. Pergi ke pesawat yang lebih rendah kali ini, saya khawatir akan ada lebih banyak kesialan. Jangan khawatir, aku akan menjagamu semaksimal mungkin. Holy Lord berbalik dan menepuk bahu Tuhan. Saat ini, dia juga memperlihatkan wajahnya. Tidak ada fitur wajah, hanya permukaan datar. Ya Tuhan, sebenarnya adalah pria tak berwajah. Di atas laut hijau, cahayanya telah menghilang dan kembali normal. Di dalam gerbang Yuhua, terjadi keheningan. Semua orang melihat ke arah gunung belakang, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mereka semua dengan jelas merasakan energi sihir mengerikan yang memancar dari gunung belakang saat cahaya sedang mekar. Itulah kekuatan sihir terkuat yang bisa menelan langit dan menghalangi matahari. Kembali ke gunung, rumah kayu tersebut telah hancur akibat ledakan Faneng. Fang Yu berdiri di sana, memandang Hong Tianchen di depannya. Saat ini, Hong Tianchen tidak memiliki tampilan bersinar dan bersinar seperti sebelumnya. Wajahnya penuh kerutan, badannya reyot, dan usianya sudah sangat tua. Bahkan sudah memancarkan rasa tak bernyawa. Selama proses tadi, dia telah menyerahkan semua kekuatan langit besar dan bintang di tubuhnya kepada Fang Yu. Dan dengan meridiannya yang rusak, setelah melakukan ini, Shou Yuan juga berakhir. Fang Yu memandang Hong Tianchen di depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Hong Tua, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Saat ini, Hong Tianchen perlu mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Fang Yu.
Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah, tersenyum pada Fang Yu, dan berkata, jika Zhao Chengfeng masih hidup, jika kamu dapat melihatnya, ingatlah untuk memberitahunya bahwa aku telah melakukan yang terbaik. Setelah mengatakan ini, Hong Tianchen tidak dapat berdiri tegak dan jatuh ke tanah. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk mendukung Hong Tianchen. Dan Hong Tianchen tidak bernafas. Matanya terpejam, dan wajahnya yang keriput masih tersenyum tipis. Ini adalah senyuman lega dan lega. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi nenek moyang bintang Datianchen, menyaksikan umat manusia di bintang Datianchen dari puncaknya hingga menurun, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu juga merupakan siksaan baginya. Ia hanya dapat menunda proses kehancuran umat manusia, tetapi tidak dapat mencegah kehancuran umat manusia. Tapi itu sama dengan apa yang dia katakan terakhir kali. Sesuai kemampuannya, dia telah berusaha semaksimal mungkin. Fang Yu melihat sisa-sisa Hong Tianchen, matanya sedikit berkedip. Di malam hari, Fang Yu menguburkan Hong Tianchen di gunung belakang dan mendirikan batu nisan. Makam leluhur Xing, Hong Tianchen. Fang Yu dan Hong Tianchen tidak akur untuk waktu yang lama, dan hubungan keduanya sangat rumit. Hong Tianchen adalah master ke-8 dari tombak langit, dan Fang Yu adalah yang ke-9. Justru karena hubungan inilah Hong Tianchen memperhatikan Fang Yu dengan begitu cepat. Setelah batu nisan didirikan, Fang Yu memanggil Sky Celestial Halberd. Tombak suci langit tergantung di udara di depan batu nisan, bergetar sedikit, mengeluarkan suara mendengung. Senior meninggal dengan baik, dan saya serta para biksu manusia harus menjadi nenek moyang kita sebagai teladan, untuk melindungi umat manusia, rela mengorbankan nyawa mereka. YG berada di samping Fang Yu, matanya sedikit memerah, tapi nadanya sangat tegas. Fang Yu tidak berbicara. Di sisi lain, Si Yuan juga terlihat serius. Dia belum pernah melihat Hong Tianchen sebelumnya, hanya mendengar nama Xingsu. Oleh karena itu, dia tidak tahu seberapa besar kontribusi Hong Tianchen terhadap ras manusia. Yah, kita harus bersiap untuk hal selanjutnya. Fang Yu berkata dengan ringan. YG memandang Fang Yu. Tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita harus menemukan sarang paviliun paling suci. Lalu, kita akan membunuh semua anjing. Suara Fang Yu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pada malam hari, Fang Yu duduk sendirian di meja teh di Haosan. Rumah kayu tersebut telah dibangun kembali, namun ia tidak masuk ke dalam rumah tersebut untuk beristirahat. Sebaliknya, dia duduk di kursi malas dan menatap bintang-bintang di langit malam. Faktanya, dia telah memikirkan suatu masalah sejak dia datang ke alam atas. Apa hubungan antara pesawat yang dia naiki dengan pesawat tempat bumi berada sebelumnya? Apakah hubungan paling langsung seperti naik turun lantai, ataukah tumpang tindih dalam ruang yang sama, hanya dalam dimensi berbeda? Jenis hubungan yang pertama mudah dimengerti, dan jenis hubungan yang kedua disebut dunia paralel. Menggabungkan pengalaman sebelumnya, Fang Yu lebih memilih hubungan pertama. Bagaimanapun, dia secara pribadi mengalami proses menuju ke tingkat atas. Jika ini adalah dunia paralel, jalan yang harus ditempuh bukanlah pesawat ulang-alik itu. Tapi kenyataannya, mustahil untuk mengatakannya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkan masalah ini lagi. Dia mengangkat tangan kirinya, bola ajaib biru berisi kekuatan hukum terkondensasi di telapak tangannya. Kelompok hukum ini dapat muncul, dan Anda dapat merasakan nafas yang agung. Ini adalah sumber Datianchen Xing. Ngomong-ngomong, sumber kekuatan Datianchen Xing bisa digunakan secara langsung. Mengapa kristal sumber bumi terintegrasi ke dalam tubuh Fang Yu, tetapi tidak banyak kinerja? Setidaknya, Fang Yu tidak bisa memadatkan kekuatan bintang-bintang dari bumi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini untukku? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Tuan, kristal sumber bumi telah diintegrasikan ke dalam tubuh Anda dan telah menjadi bagian dari tubuh Anda. Cryogenics berkata, saat ini, Anda benar-benar tidak dapat memadatkan energi sihir bumi sendirian, namun kenyataannya, dalam setiap energi sihir yang Anda gunakan, memiliki bayangannya. Jadi, mata Fang Yu bergerak sedikit. Dadada, saat itu, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Fang Yu tidak menoleh ke belakang, dan tahu itu adalah jejak Huayan. Huayan mendatangi tubuh Fang Yu, menggigit bibir merahnya, dan berkata dengan nada mencela, "Maaf, saya tidak berhasil menyelamatkannya." "Apakah kamu berbicara tentang Lao Hong?"
Fang Yu menatap Huaiyan dan bertanya, itu tidak ada hubungannya denganmu, itu adalah pilihan Lao Hong. Itu sangat disayangkan. Huaiyan menghela nafas, lalu memandang Fang Yu dengan sedikit hati-hati, dan berkata, jangan terlalu sedih. Aku baik-baik saja, aku menghormati pilihannya. Fang Yu berkata dengan enteng, orang pasti akan berumur panjang. Dulu, itu saja, apalagi dia. Huaiyan, berjongkok dengan lembut di samping Fang Yu, menatap Fang Yu sedikit, berkedip seperti gadis kecil yang ingin mendengar cerita, dan bertanya, mengapa kamu cukup hidup? Ceritanya panjang, Fang Yu berkata. Boleh juga, aku ingin tahu ceritamu sebelumnya. Huaiyan berbisik, oh, kamu ingin tahu tentang Lin Batian, kan? Ya, aku hanya punya waktu untuk berbicara denganmu. Fang Yu tersenyum. Tidak, aku ingin mendengar ceritamu juga, kata Huaiyan sambil menatap lurus ke arah Fang Yu. Baiklah, kalau begitu aku akan memilih beberapa hal yang pernah saya alami dengan Lin Batian. Kata Fang Yu. Wilayah timur, di atas Dingfeng. Zidingfeng adalah puncak tertinggi di seluruh Datian Chensing, dengan ketinggian 10.000 meter. Saat ini, puncak gunung tertutup dengan salju, dan warnanya putih. Ini adalah tempat terpencil, tetapi saat ini, ada 25 orang di sini. 24 orang berdiri di tim persegi, dan sesosok berdiri di depan tim persegi. Orang ini mengenakan jubah platinum dan wajahnya anggun, tetapi wajahnya sangat serius dan pucat saat ini. Pria ini adalah Tuhan Yuan Chen. Dia diperintahkan oleh Holy Lord untuk memimpin tim ke bintang leluhur bidang bawah bumi. Saya harap Anda semua siap untuk perjalanan ini. Kita akan melintasi pesawat dan mencapai bidang bawah. Bibir Yuan Chen sedikit kering dan suaranya serak, tindakan ini sangat istimewa dan penuh hal yang tidak diketahui. Bab 2186. 24 orang di depan Yuan Chen semuanya adalah elit yang dibina oleh Tiange, dan yang terburuk ada di tingkat eksekutif. Tingkat kultivasi mereka paling rendah, dan ada juga pelarian dari bumi, dan 8 di antaranya telah mencapai alam suci, dan mereka adalah orang suci yang telah naik ke negeri dongeng. Dimanapun ia ditempatkan, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, meskipun basis budidaya mereka sangat tinggi, pengetahuan mereka sangat luas, dan mereka belum pernah melintasi pesawat. Oleh karena itu, bagi semua orang yang hadir, ini memang merupakan aksi spesial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meski begitu, semua orang yang hadir tidak merasakan tekanan apapun. Sebab, meski merupakan pesawat antar planet, namun mereka menuju ke pesawat di bawahnya. Ada seperti mereka, bahkan bintang langit besar di pesawat saat ini, kekuatannya sudah berada di level tertinggi. Pergi ke alam yang lebih rendah dengan kekuatan mereka, di mana lawannya, satu orang sudah cukup untuk menghancurkan seluruh pesawat. Saat ini, tidak ada ketegangan di hati setiap orang yang hadir, melainkan ekspektasi dan kebaruan. Mereka sangat penasaran dengan cara mereka turun ke alam yang lebih rendah, dan di saat yang sama, makhluk di alam yang lebih rendah akan berekspresi ketika melihat keberadaan mereka. Ya Tuhan, sebenarnya aku masih berpikir, pergi saja ke alam yang lebih rendah, bukankah kamu perlu mengirim begitu banyak tulang punggung paviliun surgawi, kan? Seorang pejabat eksekutif bertubuh besar yang berdiri di barisan depan berkata, lebih baik meninggalkan lebih banyak kekuasaan di paviliun suci tertinggi dan menunggu saatnya untuk mengambil bagian dalam serangan terhadap Yu Huamen. Saya kira juga begitu banyak dari mereka kita datang ke alam yang lebih rendah, itu benar-benar berlebihan. 5 orang, tidak, paling banyak 3 orang sudah cukup. Hahaha, menurutku, tidak satu pun dari ketiga orang itu yang membutuhkannya. Selama makhluk lemah di alam bawah melihat kita tidak perlu bertindak. Mereka harus berlutut dan gemetar jika mengeluarkan napas. Banyak orang hadir tertawa, dan kata-kata mereka menjadi lebih arogan. Mereka benar-benar tidak memperhatikan makhluk apapun di alam bawah. Diam. Pada saat ini, Yuan Chen berkata dengan suara yang dalam. Semua orang melihat ke arah Yuan Chen, dan setelah merasakan Yuan emosi Chen, mereka tidak berani berbicara lagi. Hati-hati, apapun situasinya, kita harus berhati-hati. Yuan Chen Han berkata, makhluk di alam bawah mungkin bukan ancaman bagi kita, tetapi tindakan ini sangat penting, jadi kita harus berhati-hati. Ini adalah perintah dari Holy Lord sendiri, dan kita harus menyelesaikannya dengan sukses.
Ya, semua orang tidak berani mengabaikan lagi, dan mereka menjawab serempak. Selain itu, setelah mencapai alam yang lebih rendah, jangan mengeluarkan nafas sembarangan, jika tidak kita akan ketahuan oleh hukum alam yang lebih rendah dan diusir. Yuan Chen berkata lagi, kalau begitu kita semua harus menahan nafas di, apa yang disebut masa transisi dari alam bawah. Seorang pejabat eksekutif besar bertanya, yang terbaik adalah menekan dalam keadaan ini. Yuan Chen mengangguk, semua orang mengangguk, baiklah, bersiaplah. Holy Lord akan segera mendesak batu teleportasi pesawat untuk mengirim kita ke pesawat yang lebih rendah. Yuan Chen berbalik dan berkata, memahami. Bawahan merespons lagi. Di belakang punggungnya, Yuan Chen mengertakkan gigi, matanya masih gugup dan gelisah. Faktanya, ada situasi di mana dia tidak memberitahu semua anak buahnya yang hadir. Yaitu, mereka mungkin ditemukan oleh Fang Yu kali ini. Dan Fang Yu, mungkin ada cara untuk kembali ke bumi. Ketika saatnya tiba, mereka tidak akan menghadapi orang-orang di bumi, tapi Fang Yu. Keberadaan ini bahkan membuat Holy Lord sangat cemburu. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dibicarakan. Jika tidak, bawahan ini pasti akan berada dalam kekacauan, dan bahkan mungkin tidak berani untuk terus berpartisipasi dalam operasi ini. Adapun Yuan Chen sendiri, dia telah mendapatkan jaminan dari Guru Suci. Jika Fang Yu benar-benar kembali ke bumi, maka Holy Lord punya cara untuk menyelamatkannya sendirian. Ini adalah janji Tuhan yang kudus. Adapun bawahan lainnya, tidak mungkin. Sejak mereka bergabung dengan Tiange, mereka harus bersiap untuk berkorban. Tetapi bahkan dengan janji dari Guru Suci, Yuan Chen masih merasa bingung. Pikiran bahwa dia mungkin menghadapi Fang Yu, hatinya tidak bisa tetap tenang. Bas, saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Kekuatan hukum ruang angkasa menyebar dengan cepat. Ledakan, seberkas cahaya muncul, di atas awan, menyinari puncak. Batu teleportasi pesawat ada di sini. Banyak elit Tiange yang hadir terkejut, dan melihat ke tempat di mana cahaya terang muncul di langit. Perjalanan ini sangat penting, dan saya harap Anda dapat kembali dengan lancar. Saat ini, suara yang dalam dan dalam keluar. Suara ini membuat ekspresi semua orang yang hadir bersemangat. Suara Tuhan yang kudus. Bagi mereka, Tuhan suci adalah makhluk tertinggi. Dan mereka juga mendengar suara Holy Lord untuk pertama kalinya. Bas, saat semua orang bersemangat, di tengah cahaya terang di langit, sebuah portal perlahan terbuka. Boom, begitu portal terbuka, angin kencang bertiup. Panggilan, angin kencang bertiup, dan Anda bisa merasakan tekanan kuat di dalam portal. Selama mereka memasuki portal ini, mereka akan meninggalkan pesawat tempat mereka berada saat ini dan menuju ke pesawat yang lebih rendah. Ini adalah upaya pertama mereka untuk melintasi pesawat. Semuanya dengarkan, kita berangkat sekarang. Yuan Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Wow, setelah itu, dia memimpin untuk bergegas menuju ke arah portal, dan langsung bergegas ke portal. Para elit Tiange lainnya yang hadir juga bersemangat untuk mencoba. Setelah Yuan Chen, mereka bergegas ke portal satu persatu. Desir-desir, 10 detik kemudian, seluruh tim memasuki portal. Portal di langit perlahan tertutup. Wow, pada akhirnya, seluruh portal berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang di langit. Seluruh Xiding Feng memulihkan ketenangannya semula, tetapi ada beberapa jejak kaki di salju. Titik. Gerbang Yuhua, di belakang gunung. Ternyata Lin Batian menghususkan diri pada hal semacam ini. Huayan dan Dai mengerutkan kening, berkata, Lin mau menurutku tidak sendirian sama sekali. Oh, aku dibawa olehnya untuk melakukan banyak hal buruk. Seperti itu, tapi sekarang aku memikirkannya, hati nuraniku tertekan. Fang Yu menghela nafas dan berkata, itu juga salah Lin Batian, itu tidak ada hubungannya denganmu. Huayan berkata dengan lega. Lagi pula, aku tidak bisa mengatakan itu, aku juga terlibat, kata Fang Yu. Ngomong-ngomong, tadi kamu mengatakan bahwa Lin Batian mengejar orang suci itu, apakah dia berhasil setelah itu? Huayan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejauh yang saya tahu tidak berhasil. Orang suci itu tidak menyukainya. Jawab Fang Yu, Lin Batian itu tidak punya keturunan. Huayan bertanya lagi, keturunan, ya, berbicara tentang keturunannya, Fang Yu menunjukkan tatapan dingin di matanya, dan berkata perlahan, dia memiliki keturunan, tapi sudah jatuh. Jatuh.
Ekspresi Huayan berubah. Mata Fang Yu dingin, dan dia berkata, saya tidak tahu banyak tentang dia, termasuk siapa ibunya. Saya tidak tahu. Huayan memandang Fang Yu, matanya yang indah sedikit berkedip. Keturunannya, kenapa mereka jatuh? Huayan bertanya, kenapa jatuh? Fang Yu mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang, dan berkata dengan suara dingin, dia, seperti Lao Hong, dicekik oleh langit yang gelap ini. Bab 2187 Kita adalah Tuhan. Bidang yang lebih rendah, bumi. Embusan angin tiba-tiba bertiup di langit jauh di utara. Bas, sebuah portal muncul dari udara dan terbuka, mengeluarkan nafas yang agung. Boom, tanah bergetar, desir-desir. Setelah itu, satu demi satu siluet terbang keluar dari portal ini. Setelah melakukan perjalanan selama lebih dari 1 jam di terowongan luar angkasa yang sangat menegangkan, Yuan Chen dan sekelompok elit Tiange akhirnya sampai di pintu keluar. Saat ini, tubuh mereka belum pulih ke kondisi terbaiknya, bahkan mereka merasa sedikit pusing. Tapi ketika mereka melambat, mereka melihat sekeliling, ekspresi mereka menjadi bersemangat dan bersemangat. Mereka datang ke alam yang lebih rendah, ke apa yang disebut nenek moyang umat manusia, bumi. Ini adalah aura alam bawah, aura ini jauh di belakang Datian Chensing. Seorang eksekutif bertubuh besar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina. Yuan Chen melihat sekeliling dan memastikan bahwa daerah sekitarnya tertutup salju, lalu melepaskan kesadaran spiritualnya. Wow, kesadaran spiritual Yuan Chen menyebar dengan cepat. Dia perlu menguasai semua informasi di area tersebut dengan kecepatan tercepat. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sebenarnya sangat sederhana, itu, hancurkan. Hancurkan segala sesuatu yang terlihat dan bunuh semua makhluk di bumi. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Holy Lord. Beidou nomor 101, di dalam mansion. Sama seperti pagi hari di masa lalu, Xiao Feng Cai membawa ember dan melompat menuju kebun obat. Setelah sampai di kebun obat, dia mulai menyirami bahan obat langka. Tumbuhlah, cepatlah dewasa, ketika kamu sudah dewasa, Tuan mungkin akan kembali. Lonceng angin kecil berjongkok di depan bunga pelangi, menyandarkan dagunya dengan kedua tangan, memandangi bunga itu dengan tenang. Ini tanaman obat favoritnya di apotek. Meskipun merupakan bahan obat, namun lebih indah dari bunga biasa. Suster lonceng angin. Lonceng angin kecil masih linglung, tapi suara wanita terdengar dari belakang. Lonceng angin kecil berbalik, dan melihat Ye Sengsui berdiri di depan kebun sayur. Aku akan membantumu. Ye Sengsui melangkah maju dengan senyuman di wajahnya. Tidak, aku sudah melakukannya. Xiao Feng Caim berdiri dan menjawab. Kalau begitu ayo kita kembali bersama. Kata Ye Sengsui. Ini baik. Xiao Feng Caim dan Ye Sengsui pergi bersama dan kembali ke mansion. Saudari Sengsui, katamu kapan Tuan akan kembali menemui kita? Xiao Feng Caim bertanya sambil berjalan. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Petik 2. Dia pasti akan kembali. Ye Sengsui ragu-ragu sejenak dan menjawab. Tuan telah pergi selama lebih dari 3 tahun. Xiao Feng Caim cemberut dan berkata, rasanya sudah lama sekali. Saudari Feng Ling, apakah kamu sangat merindukan Tuan Fang? Ye Sengsui bertanya, aku bermimpi dia kembali tadi malam. Xiao Feng Caim berkata dengan semangat, dia masih belum berubah, sama seperti sebelumnya. Apakah kamu tidak merindukan tuannya? Saya pikir semua orang di mansion sangat merindukan Tuan Fang. Ye Sengsui tersenyum ringan dan berkata dengan lembut. Mereka berbicara dan tertawa, lalu berjalan kembali ke gedung utama dengan perlahan. Zhao Zinan berada di balkon di lantai 2, memegang papan gambar, dan sedang menggambar sesuatu. Su Lengyun berada di lantai paling atas gedung utama, dan meja kopi favorit Fang Yu telah dibersihkan. Hanya 4 dari mereka yang tinggal di mansion, dan yang lainnya telah pergi untuk sementara. Leng Yun, kamu akhirnya keluar dari retret. Ye Sengsui mendatangi tubuh Su Leng Yun dan berkata dengan terkejut, kali ini kamu telah mundur selama setahun penuh. Rambut biru Su Leng Yun berkibar lembut tertiup angin. Dia menarik rambutnya dan berkata kepada Ye Sengsui, kemajuan saya tidak cukup cepat. Apakah kamu akan segera mundur lagi? Ye Sengsui tersenyum pahit. Yah, saya menemui hambatan kecil dan harus keluar dari keadaan tertutup. Jawab Su Leng Yun. Balkon di lantai 2. Saudari Zinan, apa yang kamu lukis ini? Xiao Feng Caim muncul di belakang Zhao Zinan dan bertanya.
Zhao Zinan terkejut. Dia menoleh untuk melihat Xiao Fengling, dan tersenyum, Sister Fengling. Ini adalah gambar pemandangan yang saya gambar, tapi lukisannya tidak bagus. Coba saya lihat. Lonceng angin kecil meremas wajahnya ke depan dan berkata dengan gaya kuno, rasanya kurang, dan kamu menggambar anjing sialan itu dengan apa? Aku akan marah saat melihat orang ini. Itu sangat banyak dan saudara Fang Yu. Zhao Zinan berbisik, kamu boleh merindukan tuanmu, tetapi kamu tidak boleh melewatkan anjing hitam ini. Lonceng angin kecil berkata dengan dominan, itu. Sebelum dia selesai berbicara, lonceng angin kecil itu seperti sengatan listrik, wajahnya berubah dan tubuhnya bergetar. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit, lalu berbalik untuk melihat ke belakang. Apa masalahnya? Zhao Zinan bertanya dengan mata terbuka lebar. Youdao memiliki perasaan spiritual yang sangat kuat, ia telah menyapu rumah besar kami, kata Xiao Fengling. Wow, pada saat ini, Su Lengyun juga muncul di depan Xiao Fengling. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga merasakan nafas ini, dan sekarang. Perasaan ilahi ini mengunci rumah kita. Xiao Fengling berkata dengan wajah tegang. Setelah Fang Yu pergi, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiao Feng Chaim secara khusus membuat beberapa lingkaran tersembunyi untuk mansion tersebut. Menurut keadaan normal, meskipun kesadaran ilahi telah tersapu, rumah besar ini tidak dapat ditemukan. Tapi sekarang, perasaan ilahi itu telah mengunci posisi mansion. Ini menunjukkan bahwa kekuatan kesadaran ilahi ini sepenuhnya melebihi tingkat yang dapat dihindari oleh lingkaran sihir. Kenapa ada perasaan yang begitu kuat, kata Xiao Feng Chaim dengan bingung. Untuk berjaga-jaga, saya segera memberitahu senior Yuan Sankuan bahwa Bai Ran dan Valet akan datang. Ye Sengsui juga muncul dan berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, jauh di utara. Desir, Yuan Chen membawa 24 elit Tiange dan bergegas menuju mansion. Setelah mencari kesadaran spiritual, dia mengunci rumah aneh ini di Beidou. Karena, dia menemukan beberapa aura menarik, semuanya di mansion di ibu kota utara. Oleh karena itu, Yuan Chen memutuskan untuk bertindak di bumi dari rumah besar ini. Hahaha, inikah yang disebut nenek moyang umat manusia? Terlalu mandul dan lemah. Bahkan gaya arsitekturnya tampak lemah, jalanan penuh dengan manusia, kami adalah dewa. Aku bilang tadi, tindakan ini, aku sudah cukup. Dalam perjalanan menuju rumah ibu kota utara, banyak elit Tiange yang tertawa dengan arogan dan nakal. Mereka benar-benar merasa bahwa mereka adalah dewa. Ras manusia di bumi ini, apakah mereka manusia atau biksu, seperti semut di hadapan mereka, tidak layak untuk disebutkan. Pesawat atas, Datian Chensing, Yu Hua Menhausan. Aku, Fang Yu masih berbicara dengan Huayan tetapi tiba-tiba merasa terkejut. Ini adalah perasaan yang sangat aneh yang belum pernah muncul sebelumnya. Fang Yu memejamkan mata dan memandang dirinya sendiri. Bas, dia melihat di dalam tubuhnya, sebuah bola bersinar dengan cahaya biru, dalam keadaan bergetar. Fang Yu menyempitkan pandangannya, hatinya tergerak. Bola itu tampak lebih dekat, bersinar dengan cahaya biru. Ini adalah bumi. Perasaan aneh ini adalah kristal sumber bumi bergetar. Sesuatu terjadi pada bumi. Fang Yu tiba-tiba berdiri. Bab 2188, dijaga olehku. Melihat reaksi Fang Yu yang begitu besar, ekspresi Huayan pun berubah. Dia kemudian berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Fang Yu menenangkan diri, memandang Huayan, dan berkata, sebuah kecelakaan telah terjadi. Saya perlu sedikit waktu untuk berpikir. Oke, aku akan mundur dulu, aku butuh bantuan, telepon aku kapan saja. Huayan berkata dengan lembut. Segera, dia segera meninggalkan gunung belakang. Di gunung belakang, hanya Fang Yu yang tersisa. Saat ini, Fang Yu berdiri di sana dengan mata yang menakjubkan. Dia memejamkan mata dan dengan hati-hati merasakan kondisi abnormal di tubuhnya. Bum-bum, kristal asal bumi yang terintegrasi ke dalam tubuh Fang Yu seperti jantung yang berdetak kencang, dengan suara yang terus-menerus. Dengan ritme yang begitu cepat, Fang Yu tidak bisa menahan perasaan tegang dan tercekik. Jelas sekali, ini adalah peringatan yang dikeluarkan oleh Earth Source Crystal. Bumi, sesuatu telah terjadi. Apa yang akan terjadi pada bumi saat ini? Sebelum Fang Yu pergi, musuh-musuh di bumi seharusnya sudah diselesaikan, dan tidak ada yang tersisa. Terlebih lagi,
Ini adalah peringatan dari kristal sumber bumi. Ini menunjukkan bahwa, yang berada dalam krisis adalah seluruh planet, bukan individu. Saya harus kembali ke bumi. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara saya kembali? Fang Yu mengerutkan kening, otaknya berputar cepat. Dia tidak melupakan pengalaman mengikuti Daois surga untuk secara paksa naik ke tingkat atas. Begitu dia muncul, dia maju ke Deat Wheel Star, terjebak di dalam sangkar, dan berusaha keras untuk pergi dari sana. Justru karena kejadian ini, Fang Yu merasa melintasi pesawat itu pasti tidak mudah. Tapi sekarang, meski tidak mudah, dia harus kembali ke bumi. Butuh banyak usaha untuk naik dari pesawat bawah ke pesawat atas, tapi turun dari pesawat atas ke pesawat bawah, setidaknya untuk kamu saat ini, tidak terlalu sulit, kata Li Huoyu. Mungkinkah aku bisa menggunakan kekuatan kristal sumber bumi untuk kembali secara langsung? Fang Yu terkejut sejenak, dan segera berspekulasi di dalam hatinya. Ya, Guru, kekuatan kristal sumber bumi dapat membangun saluran antar planet, memungkinkan Anda kembali ke bumi secepat mungkin. Tangisan tangis terdengar. Jadi begitu, mata Fang Yu sedikit basah kuyup, dan kekuatan kristal sumber bumi akan bergerak seiring dengan pikirannya. Tapi saat dia hendak keluar dari portal, suara lain terdengar di dalam hatinya. Tidak bisa pergi begitu saja dengan terburu-buru. Fang Yu segera, tenang, kini, bumi memang sedang bermasalah. Namun Datian Chensing juga mengalami krisis yang sangat besar. Itu adalah, Paviliun Maha Suci. Setelah menyelesaikan alam tanpa akhir, musuh di Datian Chensing. Sisi baiknya, hanya Paviliun Maha Kudus yang tersisa. Namun, Paviliun Zisheng sunyi, sangat misterius dan tersembunyi dalam kegelapan. Dan mereka, tidak akan pernah melepaskan kesempatan apapun. Jika Fang Yu pergi dan kembali ke bumi, bagi Paviliun Orang Suci tertinggi, ini akan menjadi peluang bagus. Dengan Yu Huamen, atau kekuatan seluruh umat manusia Datian Chensing saat ini, sulit untuk bersaing dengan Paviliun Orang Suci tertinggi. Anda tahu, bahkan Hong Tianchen, yang diam-diam menjaga umat manusia, telah pergi. Setelah Paviliun Orang Suci tertinggi mengirimkan langkah ketiga, langkah keempat, dan bahkan langkah kelima dari kekuatan mendaki negeri dongeng, umat manusia akan dihancurkan. Alasan Zishenge tidak berani melakukannya sekarang mungkin karena dia takut pada Fang Yu. Oleh karena itu, Fang Yu harus melakukan persiapan yang memadai sebelum kembali ke bumi. Datian Chensing juga membutuhkannya. Klon, boneka. Fang Yu mengerutkan kening. Dia bisa membuat klon dan boneka. Namun, kekuatan yang dimiliki klon dan boneka selalu terbatas. Kekuatan Paviliun Orang Suci tertinggi akan datang, klon dan boneka ini tidak cukup untuk dilihat. Selain itu, yang lebih penting adalah, waktunya terlalu sempit. Butuh waktu lama bagi Fang Yu untuk membuat tiruan atau boneka. Namun bumi saat ini mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama. Fang Yu menunduk, matanya dingin. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memanggil Night Song yang paling terpercaya, Si Yuan, Huayan dan Huaixu. Di tengah malam, di dalam rumah kayu di belakang gunung, Fang Yu dengan singkat menjelaskan situasi di bumi. Kepala Fang akan kembali ke dataran rendah bumi. Saya mengerti. Ye menjawab dengan mata yang menakjubkan, waktu hampir habis, kepala Fang bisa segera pergi. Tapi aku mengkhawatirkan Paviliun Supreme Sein, kata Fang Yu dengan ekspresi serius. Bagaimanapun, bumi adalah yang terpenting. Ye dengan tegas menyela kata-kata Fang Yu dan berkata, adapun langit dan bintang yang besar, kami akan melindunginya. Melihat ketekunan di wajah Ye, mata Fang Yu berkedip, lalu dia mengangguk. Dia mengangkat tangan kanannya. Bas, kilatan cahaya perak, Celestial Halberd muncul di tangan kanan Fang Yu. Selama waktu ini, Sky Celestial Halberd tersisa untuk kamu gunakan, kata Fang Yu sambil menyerahkan Sky Celestial Halberd kepada Ye. Tombak suci langit menyala dan dia mencatat perintah Fang Yu. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak mengenali Tuhan, Ye dapat menggunakan Sky Celestial Halberd secara maksimal. Fang Yu memandang Huayan lagi. Bas, dia mengangkat tangan kirinya, mengembunkan tanda bintang berujung 5. Awalnya, Fang Yu ingin mengembalikan seluruh tanda bintang berujung 5 ke Huayan. Namun ketika sudah benar-benar kental, ia menemukan bahwa tanda itu telah menyatu seluruhnya ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Fang Yu hanya dapat memadatkan tanda bintang berujung 5 lainnya,
dan energi sihir yang terkandung di dalamnya, secara alami tidak sebaik tanda bintang berujung 5 yang lengkap, tetapi setidaknya 50%. Aku juga membutuhkan bantuanmu. Saat tanda ini dikembalikan kepadamu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Fang Yu berkata pada Huaiyan. Yah, aku akan melakukan yang terbaik. Huaiyan mengangguk. Wow, jejak bintang berujung 5 yang dipadatkan oleh tangan kiri Fang Yu tertanam di dahi Huaiyan. Bas, cahaya di tubuh Huaiyan berkedip-kedip, dan napasnya langsung menjadi lebih kuat. Selain itu, tentang kepergianku, aku tidak boleh menceritakannya kepada orang lain atau memberitahu siapapun. Aku akan menciptakan ilusi di belakang gunung agar orang luar mengira aku sedang bermeditasi di sini, kata Fang Yu. Oke, si Yuan menjawab dengan sungguh-sungguh. Saudara Fang, kamu harus berhati-hati dengan perjalanan ini. Krisis yang dihadapi bumi kali ini, mungkin terkait dengan paviliun suci tertinggi. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu menyipitkan matanya dan mengangguk ringan. Baiklah, kamu boleh pergi, aku akan pergi nanti, kata Fang Yu. Kamu harus hati-hati. Huaiyan berkata sambil menatap Fang Yu dan menggigit bibir merahnya. Setelah semua orang pergi, Fang Yu menggunakan cincin warna-warni dan energi misterius untuk membentuk ilusi sempurna di belakang gunung. Kecuali seseorang langsung meledakkan gunung belakang atau, tidak ada yang bisa menemukan kekurangannya. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu sampai di tepi pulau di belakang gunung belakang. Di tempat ini, Fang Yu memejamkan mata dan duduk menghadap laut hijau. Kemudian, dengan gerakan dalam pikirannya, kekuatan kristal sumber bumi yang telah dalam keadaan bergetar pun berjalan. Bas, seluruh tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya yang kuat. Di atas kepalanya, sebuah portal terbuka, dan hisapan kuat keluar. Wow, lalu, cahaya kuat berkedip-kedip. Fang Yu menghilang ke tempat yang sama dengan cahaya, dan memasuki portal. Bab 2189 Semut Miskin. Bidang yang lebih rendah, bumi, di rumah ibu kota utara. Wow, lingkaran teleportasi di depan mansion menyala. Sekelompok besar biksu muncul di lingkaran sihir. Para biksu ini adalah pembantu yang dipanggil oleh Ye Sengsui. Yuan Sankuan, Bairan, Valet dan banyak elit keluarga Lin semuanya hadir. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik teratas dari semua sekte besar, semuanya datang dan pergi. Dapat dikatakan bahwa seluruh ibu kota utara, dan bahkan kelompok biksu terkuat sepanjang musim panas berkumpul di depan mansion. Mereka membayar kembali. Invasi alien lebih dari 3 tahun lalu merupakan bencana bagi semua orang di bumi. Jika Fang Yu tidak dilahirkan, dia akan membalikkan seluruh situasi pertempuran sendirian, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di bumi saat ini, saya khawatir berbagai perang alien telah terjadi. Umat manusia mereka tidak punya ruang untuk bernafas. Oleh karena itu, sekarang Istana Besar Ibu Kota Utara telah mengeluarkan sinyal bantuan, dan seluruh alam budidaya Ibu Kota Utara segera berkumpul. Mereka harus menjaga rumah Fang Yu. Ratusan biksu memasuki rumah Ibu Kota Utara. Mereka belum menanyakan situasinya, mereka semua merasakan kesadaran yang kuat, yang menyelimuti seluruh rumah. Kekuatan kesadaran ilahi ini belum pernah terlihat sebelumnya. Hal ini membuat wajah para biksu yang hadir menjadi khusyuk. Terima kasih kepada senior Yuan dan semuanya telah datang. Ye Sengsui mendatangi para biksu, memandang Yuan Sankuan, dan berkata dengan penuh terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih, sekarang kamu harus mencari tahu siapa lawannya. Yuan Sankuan melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Tuan, tidak peduli siapa lawannya, orang yang datang akan jahat. Kata Murong Jian dengan ekspresi serius di sampingnya. Apakah dia baik atau tidak? Kami akan melakukannya saat kami datang. Yuan Sankuan berkata dengan marah. Mereka mendekat, lebih dari satu orang. Di sisi lain, seorang pria berjubah putih berkata dengan dingin, kita harus bersiap. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu nak, apa tingkat kultivasinya sekarang? Yuan Sankuan bertanya ketika mendengar suara itu, menoleh untuk melihat Bairan. Saya baru saja menerobos kemacetan, dan sekarang sudah melewati masa bencana. Jawab Bairan, melalui masa bencana, begitu cepat. Yuan Sankuan membuka matanya lebar-lebar, terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah Murong Jian di samping lagi, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, murid, lihat yang lain, mengapa kamu begitu jauh?
Murong Jian menundukkan kepalanya karena malu. Maaf, aku terlambat. Saat ini, ada suara cemas lainnya di belakang. Wow, bayangan hitam melintas di udara dan jatuh di depan Ye Sengshui. Orang ini berpakaian hitam dan memiliki wajah yang tampan. Itu adalah Su Changge. Tuan Su, bukankah Anda meninggalkan Beidou? Ye Sengshui terkejut dan bertanya. Saya baru saja kembali, mungkin ini perasaan dalam kegelapan, atau bos yang jauh dari pesawat atas memanggil saya. Singkatnya, saya kebetulan kembali. Ngomong-ngomong, saya lupa mengatakannya halo, lama tidak bertemu, kakak Sengshui, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Su Changge mulai berbicara lagi. Diam, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Di belakang, Bairan berkata dengan dingin. Saudara Bairan, sayang sekali, kita sudah lama tidak bertemu. Kamu tampaknya sedikit lebih kuat. Su Changge berbalik dan berjalan menuju Bairan, menepuk pundaknya, dan berkata, itu sepertinya kamu pekerja keras. Itu pria yang disukai bos. Kamu lemah lagi. Bairan mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Aku lemah. Su Changge terkejut, mundur selangkah, dan berkata, saya telah menembus 2 alam kecil tahun ini, kamu bilang saya lemah. Bicaralah, mengapa begitu menyakitkan? Boom! Su Changge masih berbicara omong kosong, tapi terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Pada saat ini, termasuk Su Changge, semua orang melihat ke kejauhan. Nafasnya sangat dekat ke arah itu. Wajah semua orang menjadi sangat serius. Hahaha, apakah ini biksu manusia dari alam bawah? Terlalu lemah, bahkan tidak sebagus beberapa murid luar dari sekte tingkat 9. Aku tidak tertarik untuk bergerak, serahkan padamu. Pada saat ini, serangkaian suara bercanda dan menghina terpancar dari udara dan mengalir ke telinga setiap biksu di mansion. Mendengar suara-suara tersebut, wajah ratusan biksu menjadi semakin jelek. Bas, di sisi lain, Lin Zhengsu dan Lin Zilan telah mencabut pedang panjang dari pinggang mereka. Apakah Anda benar-benar ingin melakukannya bersama kami? Coba lihat, apakah Anda memiliki kualifikasi ini? Begitu suara ini keluar, paksaan yang mengerikan jatuh ke udara. Boom! Pemaksaan ini sangat menakutkan dan memiliki kekuatan penghancur. Warna kulit banyak biksu di mansion berubah, melepaskan aura dasar kultivasi mereka sendiri. Wow, namun saat ini, sesosok tubuh mungil muncul di udara. Lonceng angin kecil, dia mengulurkan 2 lengan kecilnya yang berdaging, menghadap ke langit. Bas, pada saat ini, perisai berlapis-lapis yang bersinar dengan cahaya platinum muncul di permukaan seluruh rumah. Boom! Pemaksaan saat ini semuanya mengenai perisai. Boom! Tanah mansion bergetar hebat. Kakak, terlihat jelas ada retakan di perisainya. Jauh di udara, Xiao Fengcai mengertakkan gigi dan menjaga telapak tangannya tetap di depan, mendorong semua kekuatan lingkaran sihir. Oke, ada suara keraguan. Ledakan. Detik berikutnya, tekanannya tiba-tiba meningkat. Ledakan. Pada saat ini, perisai di mansion tidak dapat lagi menahannya dan runtuh. Badan angin kecil yang berpadu di langit juga turun tajam. Wow, sesosok terbang keluar, memeluk angin kecil yang berpadu di udara. Itu adalah Su Lengyun. Pada saat ini, paksaan di ketinggian terus meledak. Banyak biksu di mansion harus mengertakkan gigi dan melepaskan semua kekuatan kultivasi. Boom-boom, nafas banyak biksu keluar, menimbulkan suara berisik. Tanah dalam jarak beberapa kilometer telah dihancurkan oleh paksaan. Banyak beku yang muntah darah, dan nafas dalam tubuh terguncang dan tidak teratur. Terlalu kuat, pemaksaan ini terlalu kuat, bahkan sebelum mereka melihat sosok satu sama lain, mereka sudah menderita kerugian besar. Berapa tingkat keberadaan pihak lain? Pada saat ini, semua beku merasa terkejut di dalam hati mereka. Bahkan saat menghadapi ras asing, mereka tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Semut yang malang. Saat ini, suara lain terdengar di udara. Bas. Pada saat ini, di langit tepat di atas mansion, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang kuat. Sebanyak 25 orang. Sosok-sosok ini tidak dapat melihat wajah mereka, dan seluruh tubuh mereka diselimuti cahaya ilahi. Tapi nafas mereka telah menghancurkan ribuan biksu terkemuka di musim panas di mansion. Terlalu kuat, Yuan Sankuan mengangkat kepalanya dan melihat ke-25 sosok di langit, ekspresinya sangat jelek. Dan tak jauh darinya, wajahnya penuh semangat juang. Nafas kekuatan hidup, dan posisi itu.
Jauh di langit, Yuan Chen mengulurkan tangan menuju posisi jauh di dalam mansion. Swiss, sebuah hisapan kuat meledak. Sesosok secara paksa disedot dari dalam mansion, terbang menuju posisi Yuan Chen tak terkendali. Sosok ini persisnya Zhao Zinan. Bab 2190. Wah, Zhao Zinan telah muncul di pandangan semua orang dan terbang menuju Yuan Chen. Soalnya, itu akan jatuh ke tangan Yuan Chen. Wow, pada saat ini, di bawah nafas yang kuat, sesosok tubuh melintas di udara. Bentak, Zhao Zinan, yang sedang terbang menuju Yuan Chen, dihentikan secara paksa. Orang ini adalah Yuan Sankuan. Oke, jauh di udara, Yuan Chen sedikit mengernyit, dan menyentuhkan jari kanannya ke depan. Brengsek, ruang itu hancur seperti cermin. Kekuatan yang menakutkan langsung meledakkan Yuan Sankuan. Yuan Sankuan mengertakkan gigi dan menjaga Zhao Zinan dalam pelukannya, menggunakan punggungnya untuk melepaskan energi sejati sebagai penghalang. Tapi nafas ini, apalagi yang bisa diblokir dengan begitu mudah. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi ledakan. Yuan Sankuan tidak merasakan sakitnya, tetapi kekuatan besar mendorongnya keluar bersama Zhao Zinan. Memalingkan kepalanya, dia melihat Bairan berdiri di depannya. Engah, Bairan memuntahkan seteguk darah, tapi matanya sangat tegas. Pada dirinya, cahaya warna-warni cerah bermekaran. Bawa dia pergi, sejauh mungkin. Bairan menoleh ke Yuan Sankuan dan berkata, "Nak, bagaimana aku bisa membiarkan generasi muda menyelamatkanmu?" Kata Yuan Sankuan, terbang menuju kejauhan, menempatkan Zhao Zinan di antara banyak biksu. Bagaimanapun, lindungi dia. Tujuan pihak lain, sepertinya adalah gadis ini. Yuan Sankuan berkata dengan wajah serius. Setelah menyelesaikan perintahnya, dia segera terbang menuju posisi Bairan. Pada saat ini, Yuan Chen di langit mengerutkan kening lebih erat. Dia tidak menyangka di antara semut-semut ini, ada seseorang yang bisa menahan serangannya. Ya Tuhan, orang ini sepertinya memakai baju besi. Baju besi ini, tidak sederhana. Seorang kepala eksekutif berkata di belakangnya. Baju besi. Yuan Chen menyipitkan mata sedikit, matanya terkunci di bawah pakaian Bairan, Tai Sui Jia yang bersinar dengan cahaya yang kuat. Jadi, tidak heran kamu bisa menghentikanku dengan satu jari. Yuan Chen berkata dengan ringan. Wow, Yuan Sankuan kembali ke sisi Bairan. Di belakang, Murong Jian, Lin Zilan, Lin Zhengsu, Su Lengyun dan yang lainnya semuanya bergegas ke udara dan menghadapi Yuan Chen dan yang lainnya jauh di langit. Apakah kamu benar-benar takut mati? Yuan Chen berkata perlahan. Bagaimana kalau takut, aku masih harus berjuang. Yuan Sankuan berkata dengan ringan. Tahukah kamu bahwa nafas yang kita keluarkan sekarang hanyalah puncak gunung es? Seorang eksekutif berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan kami. Apa yang dikatakan eksekutif itu adalah kebenaran. Ketika mereka turun dari alam atas, basis budidaya mereka dibatasi oleh hukum alam, berkurang hingga 50% dari aslinya. Dan berdasarkan 50% ini, mereka harus berhati-hati dan menekan basis budidaya selama apa yang disebut masa transisi. Sama seperti beberapa tembakan sebelumnya, hanya kurang dari 40% kekuatan sihir yang digunakan. Kekuatan sihir kecil ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua biksu di depannya. Ya Tuhan, biarkan aku bersenang-senang dengan mereka. Seorang eksekutif berkata dengan senyum kejam di wajahnya. Yuan Chen mengerutkan kening. Dia tidak melupakan bahaya datang ke bumi kali ini. Harus bertarung dengan cepat. Naiklah bersama-sama, dan bunuh semua biksu di sini secepat mungkin. Gadis itu akan ditangkap hidup-hidup, dan baju besi pada anak itu juga diambil kembali. Yuan Chen memerintahkan dengan dingin. Meskipun menurutku Tuhan itu berlebihan, tapi ini adalah perintah. Ya, 24 elit Tiange merespons secara serempak, dan kemudian memandang para biksu di bawah. Maaf, tidak ada waktu untuk menunjukkannya padamu. Seorang eksekutif mencibir. Ledakan. Detik berikutnya, nafas 24 elit Tiange meledak bersamaan. Engah, nafas ini sangat kuat, menyebabkan semua biksu di mansion memuntahkan darah, dan energi sebenarnya yang mengalir di meridian hampir mengalami kemunduran. Bahkan Yuan Sankuan dan yang lainnya di udara, wajah mereka pucat saat ini, seperti dipukul dengan keras. Ini hanyalah pelepasan nafas. Ledakan. Pada saat ini, pejabat eksekutif lain di langit menamparkan posisi Yuan Sankuan dan yang lainnya.
Fa yang keras dapat meledak di udara, meledakkan tanah hingga keluar dari lubang besar. Ketika Yuan Sanquan dan yang lainnya tidak dapat mengelak di udara, mereka semua dibom. Bairan menghantam tanah dan meledakkan sebuah lubang. Bahkan dengan Tai Sui Jia di tubuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa. Tulang-tulang di tubuh patah di banyak tempat. Bairan masih seperti ini, belum lagi biksu lainnya, mereka semua menderita kerugian besar. Melihat sosok bercahaya ilahi ini di udara, Bairan mengatupkan giginya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar. Dia marah pada kelemahanmu sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi, hanya untuk mengikuti jejak Fang Yu dan naik ke tingkat atas sesegera mungkin. Dan kemajuannya, memang tidak sedikit. Namun, sekarang menghadapi musuh yang kuat, dia masih tidak memiliki perlawanan. Ledakan. Saat ini, di sisi lain, terjadi ledakan lagi. Ratusan biksu tersebar. Segera setelah seorang pejabat eksekutif bertubuh besar mengulurkan tangan kanannya, Zhao Zinan tersedot. Sial, mata Su Changge memerah, dan dia meraung ke arah Zhao Zinan. Bagaimanapun, dia harus melindungi Zhao Zinan. Ledakan. Namun saat ini, kesaktian Dangkong bisa meledak. Engah. Su Changge terbanting ke tanah dengan keras, dan tidak bisa bangun lagi. Ketika Zhao Zinan melihat pemandangan ini di udara, matanya menjadi merah, dan dia berteriak, tidak. Tetapi kekuatannya bahkan lebih lemah, dan dia segera tiba di depan kepala eksekutif. Dengan senyuman dingin di wajah CEO, dia hendak mengulurkan tangan dan meraih Zhao Zinan. Bas! Pada saat ini, tubuh Zhao Zinan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang kuat. Nafas suci keluar dari tubuhnya. Zhao Zinan berdiri di udara, dan sebuah lubang muncul di dadanya. Om! Saat pintu masuk gua terbuka, terdengar suara nyanyian pedang yang panjang. Bilah pedang yang bersinar dengan cahaya biru terbang keluar dan langsung menuju ke pejabat eksekutif di depannya. Saat ini, pejabat eksekutif masih dalam keadaan linglung, dan dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Engah. Dalam sekejap, pedang terbang itu menembus kepala CEO. Kepala eksekutif terkejut, dan lubang darah muncul di kepalanya. Apa? Dia mengeluarkan raungan yang mengerikan, tangannya masih terangkat. Wow, tapi saat ini, bilahnya kembali lagi dan menembus jantungnya lagi. Dan kali ini, energi sihir suci, disertai energi pedang yang ganas, meledak di lukanya. Ledakan. Saat mengudara, tubuh kepala eksekutif hancur berkeping-keping. Nafasnya, tiba-tiba menghilang. Seluruh proses terjadi hanya dalam 2 detik. Baik banyak penggarap di tanah maupun elit pavilion surgawi lainnya, tidak bereaksi. Para elit Tiange itu tidak pernah memikirkannya. Saat menghadapi semut-semut ini, mereka akan menghadapi sedikit ancaman. Om, pada saat ini, bilahnya terbang kembali ke depan Zhao Zinan, bilahnya bergetar hebat, dan cahaya pedang berkedip. Energi pedang yang mengerikan menyapu, menghalangi Zhao Zinan di belakangnya. Pada saat ini, aura dari pedang ini, benar-benar menekan penonton.